Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengawali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk bisa hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini guna menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, dan mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk belajar dan belajar. Wabil khusus kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini kita akan membahas Quran surah Al-Falaq, surah yang ke-113, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Baik, surah ini diberi nama dengan Al-Falaq karena ada kata Al-Falaq pada ayat yang pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, yang arti falak itu adalah falakus subhi. Jadi waktu subuh. Waktu subuh, falak itu makna asalnya adalah yang tersingkap. Jadi subuh, waktu subuh itu menyingkap antara malam dengan siang, maka disebut dengan falak. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali kajian tafsir ini dengan bersama-sama membaca surah ini. Insya Allah sudah hafal semua, insya Allah. Kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, surah ini diturunkan bersamaan dengan surah An-Nas, sehingga disebut dengan Al-Mu'awwidatain, dua surah yang sama-sama mengajarkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Jadi turunnya bersamaan tapi dua surah. Di antara sekian banyak riwayat,
sebab turun ayat ini berkaitan dengan sihir yang diperbuat oleh yang bernama Labid bin Al-A'sam, orang Yahudi. Jadi termasuk mengaku-ngaku sungguhnya dia sebagai muslim, tapi dia termasuk orang munafik. Namanya Labid bin Al-A'sam. Jadi munafik Yahudi yang menyihir Rasulullah. Sebelum diketahui siapa yang menyihir ini, Rasulullah itu dalam beberapa kesempatan itu merasa pikirannya terganggu. Jadi beberapa kali terganggu. Di antara riwayat itu menyebutkan beliau seakan-akan sudah mendatangi istri-istrinya, kewajiban untuk mendatangi istri-istrinya, tapi sebenarnya tidak. Nah, sihir seperti ini adalah sihir yang paling dahsyat, yang hendak menghancurkan rumah tangga. Sihir paling dahsyat. Jadi ketika beliau merasa seperti itu, kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dialaminya itu bisa dihilangkan, disembuhkan oleh Allah. Ada riwayat yang panjang. Ini bisa ditemukan dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim. Ketika Rasulullah itu memohon kepada Allah agar disembuhkan, kemudian Allah mengutus dua malaikat yang menyerupai yang datang ke Rasul berupa dua orang laki-laki. Rasul pas berbaring, satu orang duduk di dekat kepala Rasulullah, satu orang duduk di kaki Rasulullah, di dekat kaki Rasul. Dua orang ini kemudian ada dialog. Di antara dialognya itu, karena riwayat ini panjang, beliau ini kenapa? Tanya orang yang ada dekat kaki beliau. Menjawablah si laki-laki yang ada dekat kepala beliau, kepala Nabi, ya, Rasulullah terkena sihir. Rasulullah terkena sihir. Boleh tanya lagi si laki-laki ini, siapa yang menyihirnya? Dengan cara apa dia menyihirnya? Dijawab oleh laki-laki yang ada di dekat kepala Rasul, yang menyihirnya adalah namanya Labid bin Al-A'sam. Ini pembicaraan ini didengar oleh Rasulullah. Jadi kedua orang ini berbicara, ya. Rasulullah tidak menimpali Rasulullah itu, hanya mendengarkan pembicaraan kedua orang ini. Ini dua orang malaikat yang diutus oleh Allah. Ya. Karena permohonan Nabi ditunjukkanlah bahwa sakit beliau itu sungguhnya karena terkena sihir. Kemudian dijelaskan juga siapa yang menyihir, namanya Labid bin Al-A'sam. Dengan apa menyihirnya? Dijawab oleh yang ada di kepala Rasulullah itu sisir dan rambut. Sisir dan rambut yang kemudian itu diikat. Ada yang menyebutkan sampai dibuat 11 ikatan. Jadi 11 ikatan. Jadi itu rambut Rasulullah.
Jadi di antara yang membantu untuk mendapatkan rambut Rasul ini disebut-sebut adalah putri-putri dari Labid bin Al-A'sam ini. Jadi ya, ceritanya mungkin tidak lengkap dalam riwayat ini. Jadi sisir Nabi itu mungkin diminta atau diambil oleh putri-putrinya, diberikan kepada bapaknya yang bernama Labid bin Al-A'sam. Itu kemudian dijadikan, diikat di buntel dan dengan dibuat jadi 11 ikatan, ada begitu. Itu juga kemudian dikemas ya. Jadi di sana itu ada kurma jantan. Jadi bunga kurma jantan itu biasanya kalau dulu ditaburkan agar kurma itu cepat berbuah. Jadi dikawinkan bunga kurma jantan, tangkai-tangkainya itu dijadikan satu simpul-simpul untuk menyihir. Dijelaskan sama si laki-laki yang dekat. Kemudian ditaruh di sebuah batu, dihimpit dengan batu di dalam sumur. Nama sumurnya adalah Zirwan. Nah, ketika dua orang ini meninggalkan Rasulullah kemudian memanggil sahabatnya untuk mencari, benarkah dalam sumur itu ada buhul-buhul, tali-tali yang diikat, yang di situ ada rambut, ada kurma jantan, jadi tangkai-tangkai dari kurma jantan yang kemudian diikat jadi satu dengan rambut Nabi, ditaruh di bawah batu. Kemudian sahabat turun ya. Dalam sebuah riwayat sebutkan juga sampai menguras airnya karena masih ada airnya. Ternyata ditemukan ada batu di situ. Ketika diangkat batu itu, ternyata ditemukan baru ada yang namanya sihir buhul-buhul. Jadi ikatan-ikatan yang di dalamnya ada rambut Nabi, ada tangkai-tangkai bunga kurma jantan ya, diikat jadi satu, 11 ikatan ibaratnya. 11 ikatan. Nah, kemudian itu diambil oleh sahabat, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surah ini, dua surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu ikatan itu lepas. Katanya ikatannya ada 11. Di antara para ulama itu menyandingkannya dengan jumlah ayat dua surah ini 11. Jadi surah Al-Falaq itu 5 ayat, surah An-Nas 6 ayat. Jadi setiap kali dibacakan ayat pertama, ikatan yang sudah kuat itu lepas. Ayat kedua Al-Falaq satunya lepas, ayat ketiga lepas, sampai dibaca An-Nas terakhir itu 11 ikatan lepas. Ketika lepas begitu, ikatannya lepas, Rasulullah diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian para sahabat ada yang matur begini, ini dalam riwayatnya, ini riwayatnya panjang, agak panjang. Ya Rasulullah, apakah panjenengan tidak mau membalikkan benda-benda sihir ini kepada penyihirnya? Jadi saya kata ipa boleh. Benda sihirnya akan dikembalikan. Itu biasanya langsung mati itu. Langsung mati. Tapi apa jawab Rasulullah? Ini yang perlu kita teladani. Amallah faqad syafani wa akrahu an usira ala ahadin minan nasi syarra. Ingatlah demi Allah, demi Allah,
faqad syafani, sungguhnya Allah telah membuatku sembuh dari semula kena sihir ini. Wa akrahu an usira ala ahadin, dan saya tidak suka untuk menjadikan seseorang itu minan nasi, dari manusia itu, syarron, celaka. Saya enggak suka, meskipun saya tahu siapa yang menyihir saya tahu siapa penyihir saya, tapi saya tidak mau mengembalikan sihir ini kepada yang bersangkutan, karena Allah sudah menyembuhkan saya, dan saya tidak suka membuat orang manusia itu celaka dengan cara mengembalikan. Pelajaran penting Bapak Ibu rahimakumullah. Karena memang kadang ketika sihir ya, nggak boleh lagunya abiin jenore. Lagunya abiin. Oh, pas eka tahu lober gini. Kan banyak ketian nih. Okay. Tapi pelajaran di Rasulullah, baginda Nabi yang mulia ini mengajarkan kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi mari diteladani. Apalagi sihir itu sesuatu yang gaib, karena itu atas bantuan jin, bantuan syaitan. Artinya kadang ada firasat-firasat, mungkin mimpi-mimpi, belum tentu juga benar. Sementara Rasul ini diberitahu oleh malaikat sudah pasti benar. Sementara kadang mungkin mimpi-mimpi, mungkin mimpi itu didorong oleh kecurigaan-kecurigaan sebelumnya, sehingga menuduh orang lain padahal mungkin tidak melakukannya. Kadang melakukan membalasnya dengan cara yang lebih sadis. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Mohon saja penyembuhan dari Allah, kemudian Allah menyembuhkannya. Ketika sembuh sudahlah, tidak perlu membalas. Meskipun mungkin tahu persis, andaikan pun mau diberikan efek jera, jangan melakukan main hakim sendiri. Soal mun seher ni ampun, mun lereng maturi tahu cepu areng tukang seher, arek ini ya, keluar arek ini ya. Mun arek tak medes menjebaki, bih betul, menjebaki. Banyak kejadian masalah. Melalui kajian ini dan mungkin disebarluaskan YouTube, saya menghimbau kepada kawan-kawan saudara-saudara kita ya, terutama orang Madura, jangan gampang menghakimi karena hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang mungkin saja malah salah. Mungkin saja malah salah. Jadi oleh karena itu setelah turun surah ini itu diantara yang diajarkan Rasul itu adalah memperbanyak berdoa dengan membaca dua surah ini. Jadi banyak riwayat mengenai surah ini ya. Jadi misalkan dalam ya, riwayat yang disampaikan kepada sahabat yang bernama Utbah, sahabat Utbah ini diberikan pelajaran oleh Rasulullah agar membaca surah ini baik ketika mau tidur maupun bangun dari tidur. Jadi ini namanya sahabat Utbah, sahabat Utbah, sahabat Uqbah ini, Uqbah. Jadi agar terhindar dari sihir ini, biasakan sebelum tidur membaca dua muawwidatan ini. Tapi dalam riwayat lain, karena Rasulullah mengatakan ada 3 surah yang tidak diturunkan selain kepada saya, juga tidak diturunkan dalam kitab Injil maupun Taurat. Apa itu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rasul itu kata
Siti Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasul biasa kalau baca 3 surah ini, kata Siti Aisyah, setelah baca summa yamsahu bima mastata' min jasadi. Setelah baca 3 surah ini, Rasul itu mengusap semua badan yang mungkin beliau jangkau. Itu diusap semua. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap semua badan jasad beliau yang dapat dijangkau oleh tangan. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Jadi mulai dari kepala, muka, terus ke bawah. Bahkan dalam riwayat lain Siti Aisyah juga menggambarkan Rasul itu kalau mau tidur, idza awa ila firasi kullalaila jama'a kaffaihi summa nafasa fihima wa qara'a fihima. Jadi ketika mau tidur, ya, beliau baca 3 surah ini, kata Siti Aisyah, kemudian mengumpulkan 2 tangannya begini, summa nafasa, kemudian ditiupkan. Menjelang tidur beliau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian tangannya beliau dirapatkan begini, ditiupkan, summa nafasa. Setelah itu diusapkan kepada seluruh badan beliau mau tidur. Jadi ini menjadi riyadhah beliau. Sejak saat itu beliau, kata Siti Aisyah, tidak lagi membaca doa lain untuk memohon perlindungan dari mara bahaya kecuali surah-surah ini. Jadi surah-surah ini menjadi ruqyah. Ini cara meruqyah diri sendiri dengan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasul juga menganjurkan, misalkan dalam riwayat lain, ya, menganjurkan amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidati fi duburi kulli shalah. Habis salat tolong juga dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah akan dihindarkan dari mara bahaya. Jadi kira-kira begitu gambaran tentang sebab turun surah ini. 2 surah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi monggo diamalkan. Jadi kalau dalam kitab Al-Munir ini, ya, karangan Al-Wahhab Az-Zuhaili, ada cara-cara meruqyah. Cara-cara meruqyah. Cara-cara meruqyah ketika merasa terkena ada jin yang masuk itu, ada bacaan yang sebelum membaca 3 surah ini ada bacaan lain. Jadi misalkan ada riwayat ruqyah malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Ada bacaannya bismillahi uraqqika min kulli syai'in yu'dika wallahu yashfika. Ini nanti kalau merasa penting ditulis. Jadi cara meruqyah, kalau orang lain meruqyah yang lain bisa menggunakan lafaz dari Jibril ketika meruqyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan nama Allah saya meruqyahmu Muhammad min kulli syai'in yu'dika, dari segala sesuatu yang membuat kamu sakit. Wallahu, dan Allah yashfika, yang akan menyebabkan kamu sembuh. Kemudian baca qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas selesai. Kalau kena ke jin, jinnya itu akan lari. Kejinan, kena jin, jinnya akan lari. Ini cara ruqyah dari malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat ini didasarkan pada riwayat hadis. Artinya ini riwayat ini dasarkan kepada hadis. Jadi
Artinya doanya itu nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lafaz doanya nyambung kepada Rasulullah. Berdoa itu kan boleh, yang diajarkan para ulama boleh, sepanjang itu baik. Tapi kalau bisa doa yang bagus itu doa yang maksur. Artinya doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dikembangkan nanti. Sekarang kita belajar sedikit isi dari surah ini. Baik para jamaah rahimakumullah, surah ini sama dengan surah sebelumnya diawali dengan lafal kul, yang artinya katakanlah. Jadi cuma surah ini bentuknya sungguhnya pengajaran Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bentuknya pengajaran. Pengajaran apa? Agar memohon perlindungan pada Allah dari semua mara bahaya. Ini juga harus kita pahami. Jadi peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu manusia, kan ini manusia. Jadi Nabi itu manusia, memiliki sifat-sifat manusia secara umum, tapi berbeda dengan manusia secara umum. Jadi al-a'radul basyariyahnya sama, sifat-sifatnya sama. Sakit iya, lapar iya, itu Nabi. Jadi bukan setengah Tuhan, bukan Tuhan, tidak. Nabi manusia, punya sifat-sifat manusia. Jadi pelajaran penting. Baik, jadi kul, katakanlah. Saya sudah sering menyampaikan ini. Ketika ada firman Allah kul, ya, katakanlah, setidaknya ada dua pesan penting. Nanti silakan ditonton YouTube-nya sebelum-sebelumnya, baik surah Al-Kafirun maupun surah Al-Ikhlas. Apa itu? Yang pertama, menunjukkan Nabi itu menyampaikan semua wahyu Allah. Jadi kalau panjenengan berdoa, jangan hanya a'udzu birabbil falaq, jangan. Karena Nabi berdoa tetap kulnya dibaca. Kulnya dibaca. Kalau logika kita ya cukup a'udzu birabbil falaq, karena isi doanya adalah a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Nabi tetap baca, kulnya tetap dibaca, karena ini firman Allah. Nah kita gimana juga, ya tetap baca. Nah, tetap baca. Jadi itu. Yang kedua apa? Yang kedua juga mengajarkan kepada kita, ya tolong nanti dilihat lagi, ya. Lebih-lebih ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami Nabi, kita memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua surah ini. Tolong nanti kalau lengkapnya cara berfikirnya mohon biar tidak mengulang-ulang. Apa isi dari doanya? A'udzu birabbil falaq, yang artinya saya berlindung dengan Rabb, pemelihara, pemilik al-falaq, waktu subuh. Jadi al-falaq, waktu subuh. Rabb, ar-Rabb bukan ilahnya yang kita panggil, Rabbnya. Jadi karena nanti kaitannya dengan ayat-ayat berikutnya. Kenapa Rabbil Falaq? Kenapa Al-Falaq? Jadi ayat berikutnya itu hendak menggambarkan kepada kita bahwa banyaknya mara bahaya itu ditimpakan kepada kita itu di malam harinya. Mara bahaya itu banyak ditimpakan, baik yang zahir maupun yang batin, itu terjadi pada saat malam. Nah, ketika sudah subuh itu biasanya sudah jeda, sudah selesai.
Makanya disebut dengan birabbil falaq. Jadi kalau sudah sampai subuh, ya, sempatan bangun, kan disitulah rahmat Allah sudah. Malamnya mungkin gelap, mungkin situ banyak bahaya, Rabbil falaq, kita masih hidup, subuh yuk bangun gitu. Kan itu. Ya Pak ya, Bu. Saya sering menyatakan memang tadi malam ya di Masjid Agung gitu. Susah kalau membangunkan orang yang tidak mau bangun. Orang yang tidak tidur dibangunkan susahnya luar biasa. Kalau membangunkan orang yang tidur gampang bangun. Bisa. Memang tidak mau bangun masalahnya. Mau sepun aing pakun meketek. Gitu. Jadi redaksinya ini jangan diubah-ubah. Kalau doa maksur itu usahakan persis sama. Tidak usah diubah-ubah. Meskipun nanti mungkin mau dibuat na'udhu doa bareng karena bersama-sama kul na'udhu birabbil falaq, kami mohon, tidak usah, karena ini sudah langsung dari Allah yang mengajarkan lewat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau bahasa kita di bahasa kedokteran yang namanya apa itu, obat itu dosisnya sudah tepat gitu loh. Dosisnya tepat, nggak perlu diubah-ubah, nggak perlu diracik lagi gitu. Pakai aja langsung itu, karena dosis itu sudah paten dari Allah. Jadi meskipun mungkin mau baca bareng al-falaq, nggak usah diganti dengan kul na'udzu birabbil falaq. Nggak perlu, karena ini obat paten dari Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta perlindungan dari apa? Ini yang kedua, ini disebut dengan perlindungan secara umum. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakannya. Apakah Allah menciptakan keburukan? Tidak. Tapi memang semuanya berasal dari Allah. Jadi makhluk Allah ini diciptakan oleh Allah, itu punya potensi untuk bisa menjadi baik. Kalau memang ada kemauan akan digunakan ke arah kebaikan, bisa menjadi berpotensi untuk menjadi jelek kalau memang mau digunakan untuk kejelekan. Apapun itu, pisau dapur itu sebenarnya niatnya pembuatnya itu untuk sayur, untuk kan begitu. Tapi kalau mau digunakan yang lain bisa. Tidak motong daging yang lain misalnya. Itu bisa. Jangan salahkan pembuatnya ini. Saya rasa kebeleting gini kan. Gara-gara tidak bisa. Jadi pisau itu memang diniatkan untuk hal yang baik, tapi dibelokkan. Nah, kita mohon pada Allah jangan sampai kita ditimpa dari jeleknya dari apa yang diciptakan oleh Allah itu. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan begitu. Ini permohonan perlindungan di Allah secara umum. Setelah itu ada 3 ayat yang merincinya. Ini namanya khusus. 3 apa saja 3 ayat itu yang merinci, yang dirinci oleh Allah. Yang pertama adalah min syarri ghasikin idza waqab. Jadi dari buruknya malam apabila sudah gelap gulita, tidak ada sinar sedikit pun. Jadi kegelapan malam yang gelap itu akan
banyak hal yang memungkinkan mara bahaya pada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Itu khusus. Jadi sebagian dari buruknya segala sesuatu yang diciptakannya oleh Allah itu adalah keburukan malam kalau sudah gelap gulita. Jadi khusus. Yang kedua, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya, ini yang menjadi sebab nuzulnya. Yaitu keburukan dari para penyihir. Nafasat ini memang menggunakan jamak muannas, ya, jamak muannas. Jamak muannas salim. Jadi perempuan-perempuan. Tapi dalam tafsir lain namanya as-sawahir. As-sawahir. Banyak jamak itu dianggap muannas. Tapi kenapa menggunakan min syarrin nafasati min syarrin nafasati fil 'uqad? Ya. Itu kalau menurut sebagian ulama, mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi yang paling manti itu, paling manti penyihir itu perempuan. Apalagi mohon maaf ini menurut sebagian ulama. Kenapa menggunakan nafasat? Menggunakan jamak muannas, jadi plural jamak untuk perempuan. Para perempuan-perempuan, tapi makna dia lain as-sawahir, para penyihir-penyihir. Tapi makna lain yang disampaikan ulama, karena memang yang paling dahsyat itu perempuan kalau penyihir. Lebih-lebih kalau melakukan sihir dalam keadaan menstruasi. Itu susah untuk menangkalnya. Makanya jangan suka marah-marah ke perempuan. Kalau perempuan kadung bertindak itu bahaya. 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 Ini yang menjadi sebabnya. Yang kedua ini khusus yang kedua. Jadi kita mohon perlindungan secara khusus dari para penyihir-penyihir fil 'uqadi. 'Uqad ini simpul-simpul. Kalau bahasa di orang Madura, kotekaan, kotekaan. Kotekaan. Jadi seher pakai kotekaan, atau lebih melarat etempeng seher biasa. Tak lemberes bentar manabi tak etemu anu negadin. Simpulnya. Berdak musuh, mun kadung cabuk koteka melarat, kecuali etemu nih kan. Melarat, tak bisa. Kutu sare nih kan, nengkak di umai taman nih kan. Rasulullah capuk sihir kotekaan kan dengar. Rambut dipakai alat. Karena pasti ada sebagian dari anggota tubuh sasaran itu yang diambil, yang dipakai sebagai media-media sihir. Jadi kotekaan, melarat mengkotekaan, saya berese kecuali itemu kotekaan. Yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasud, yang dengki, idza hasad apabila melakukan kedengkian. Kenapa hasud kak dinto, dengki kak dinto? Orang yang iri dengan datangnya nikmat pada orang lain dan dia ingin menghilangkan nikmat itu dari orang itu. Jadi kasusnya Kanjeng Nabi itu diantara yang dibidik adalah urus hilangnya keharmonisan rumah tangga. Pacar kelajar. Nah, sementara kita boleh ingin mendapatkan nikmat yang sama, tapi jangan sampai kita mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Tidak apa-apa. Ada orang dapat nikmat, misalkan dapat diberi nikmat rezeki yang banyak,
Ya Allah, saya juga ingin seperti itu ya Allah. Tapi bukan berarti berharap hilangnya nikmat itu dari saudara kita. Nah biasanya penyihir yang tukang sihir itu berasal dari hasud nikah. Biasaan banyak terjadi. Dengki, pare nyari cara. Kadang andi cetek rojuk yobu lakar kangkui nak foto ku aku mi aku biroma datang. Petang kok cetin dari, bu ampun ke, oh pas mari jadi lah kan lah nyala kan ya, lah nyala. Jadi hasudnya kan itu kemudian orang hasud itu kata para ulama orang yang dengki itu sebenarnya tidak bahaya. Yang dengki tidak bahaya, cuma bahaya kalau kedengkiannya dilakukan. Kan banyak orang yang mungkin dengki, pendengki dia, tapi tidak dilakukan dengkinya. Gitu. Karena beberapa orang kadang kan ada dengkinya, tapi dia tidak melanjutkan dengan mengharapkan nikmat itu hilang, tidak bahaya kecuali idza hasad. Maka dalam ayat ini min syarri hasidin idza hasad. Mungkin min syarri hasidin tidak dilanjutkan idza hasad tidak masalah sungguhnya karena tidak ada efek. Tidak efek. Jadi orang dengki nikah aben nikah aroma sehat. Tapi orang lain set oning ja aben sakit dengkian iki. Kan iki. Mun fisik sakit fisik nikah abe si oning ja sakit, yang lain mungkin tak oning ja abe sakit. Mun penyakit batin nikah, penyakit sifat nikah, kadang diri kita menganggap diri kita orang baik. Tapi orang lain melihatnya cuba, orang cuba. Jadi para muslim jawab Ibrahimakumullah. Jadi insya Allah tidak sulit untuk memahami surah ini. Jadi Allah mengajari kita untuk minta perlindungan kepada dirinya dari yang umum dulu, min syarri ma khalaq, semua keburukan semuanya. Lebih-lebih tiga hal. Yang pertama, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Paham ini? Cukup ini. Jadi secara singkat semoga bermanfaat bagi kita ini. Yang kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.